Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini pemirsa adalah hari yang sangat bersejarah bagi para pendidik atau guru, bukan hanya di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Tentunya topik yang akan kita obrolkan di pagi hari ini adalah Hari Guru Sedunia, pemirsa. Dan apa catatan baik dari akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia ataupun PGRI Kabupaten Cirebon terhadap Hari Guru Sedunia yang saat ini tengah diperingati, pemirsa, oleh para pendidik ataupun guru-guru khususnya juga di Cirebon dan sekitarnya, pemirsa. Bagaimana guru mempunyai fungsi yang sangat signifikan terutama untuk pencerdasan kehidupan masyarakat, pemirsa, dan juga bagaimana untuk kesejahteraannya dan seterusnya nanti akan dibahas di pagi hari ini. Untuk menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan di pagi hari ini, saya kenalkan dulu di sebelah saya, pemirsa, ada akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ada Dr. Budi Manfaat MSI. Selamat pagi Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah Mas Afif. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Budi, pemirsa, ada Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, ada Kang Mukyani SPD. Selamat pagi Kang Mukyani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Mukyani? Alhamdulillah. Baik. Oke. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Pak Budi nih. Pak Budi, catatan Pak Budi bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi para pendidik, ya, bagi guru, bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Jawa Barat, bahkan bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Catatan Anda di hari ini adalah Hari Guru Sedunia. Silakan. Iya, terima kasih Mas Afif ya. Jadi betul ini adalah hari spesial ya, tepatnya 5 Oktober ya. Dan secara dunia memperingatinya konon digelarnya sampai dengan satu minggu, pekan ya, satu pekan. Dimulai dari 5 Oktober ya. Dimulai 5 Dan Oktober. ini adalah momen yang sangat spesial yang bisa kita beri makna atau ambil maknanya begitu luar biasa. Jadi misalnya yang pertama adalah ini adalah tentang pengakuan. Ya, betapa peranan seorang guru dalam suatu bangsa itu demikian besarnya. Jadi kalau kita tengok dalam sebuah sejarah misalnya ya, jadi begitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, luluh lantak, hampir semua bangsa memprediksi bahwa Jepang tidak akan bisa bangkit, kan gitu ya. Jepang akan habis ya. Jepang akan habis. Jadi Hiroshima dan Nagasaki diprediksikan tidak akan bisa tumbuh di atasnya tanaman-tanaman, kan gitu ya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh pimpinannya adalah menanyakan yang barangkali tidak terduga oleh beberapa bangsa yang lain ya. Yang ditanyakan adalah berapa guru yang masih tersisa. Jadi itu yang ditanyakan ya? Betul, berapa guru yang masih tersisa di Hiroshima dan Nagasaki ini atau di Jepang ini. Kemudian ditata, kemudian Jepang memutuskan untuk membangun peradaban kemanusiaan. Jadi Jepang boleh saja waktu itu kehilangan semua sarana prasarananya, terutama fisik ya. Betul. Sarana fisik. Tetapi Jepang berkeyakinan bahwa dengan membangun manusianya maka Jepang akan bisa segera bangkit. Nah, betul terbukti setelah membangun manusianya tidak lama Jepang kemudian bangkit luar biasa. Dan seperti hari ini yang kita saksikan. Baik, nah, ini adalah poin penting betapa kalau kita memberi pengakuan yang luar biasa pada eksistensi guru atau pembangunan manusianya, ternyata membangun bangsa itu begitu mudah ya. Begitu mudah. Ternyata penentunya adalah bukan pada seberapa banyak kekayaan alam kita yang ada gitu ya. Tetapi bagaimana sumber daya manusianya. Itu catatan dari saya. Oke, Pak Budi. Nah, kalau catatan dari Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon ya, ada Kang Mukyani nih. Pendapat Kang Mukyani juga di samping sebagai seorang Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon juga sebagai seorang praktisi pendidikan. Silakan Kang Mukyani, ini catatan di Hari Guru Sedunia. Ya. Silakan. Terima kasih. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Budi ya. Peranan guru untuk peradaban suatu bangsa itu luar biasa. Luar biasa ya. Dan tadi digambarkan buktinya
Nagasaki, Hiroshima, ya, Jepang itu sebagai salah satu bukti. Begitupun di Indonesia, dalam sejarah, ya, dulu ketika masih dalam penjajahan itu guru-guru juga sangat berperan dalam merebut kemerdekaan. Iya, bisa dicontohkan gitu Ya. kemungkinan? Yaitu dari dulu itu kan sengaja penjajah itu membentuk perkumpulan-perkumpulan guru itu sengaja terpecah-pecah. Itu supaya tidak punya kekuatan. Tetapi pada tahun ya 1945 itu semua guru jadi satu, berhimpun jadi satu dari berbagai perkumpulan dari berbagai daerah mengadakan kongres guru Indonesia yang kedua di Surakarta dan lahirlah di situ berhimpun dalam satu organisasi yang disebut Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi persis 100 hari setelah Indonesia merdeka PGRI lahir. Oke. Dan itu menandakan bahwa peran dari guru itu begitu signifikan, begitu penting itu, kamu Kiani? Betul. Dan pemerintah akhirnya pada tahun 2005 gitu ya, itu mengesahkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu bentuk pengakuan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Budi. Ya. Kalau di tingkat dunia itu pengakuan seperti itu juga kemarin yang itu berdasarkan UNESCO ya Pak Budi ya, yang dunia itu. Tapi di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu lahir pada tahun 2005. Itu pengakuannya seperti itu. Dan dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen itulah kita menatap ya sedikit demi sedikit untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Lebih terarah karena undang-undangnya sudah ada. Sudah ada gitu ya. Dan oke, masih ke Kang Mukyani. Nah, ini kan masih dalam rangkaian Hari Guru Sedunia ya, Kang Mukyani. Nah, ini kalau di PGRI Kabupaten Cirebon sendiri, itu apa saja sih kegiatan-kegiatannya gitu? Ya, ini kan walaupun memang suasana pandemi begini, kita juga mendapat semacam petunjuk teknis untuk penyelenggaraan peringatan-peringatan tentang Hari Guru Internasional ini, Hari Guru Dunia. Ya. Beberapa waktu yang lalu tanggal 5 November itu kita juga mengikuti semacam apa ya yang sekarang zamannya virtual itu, Zoom ya? Ya Zoom, ya. Upacaranya juga menggunakan Zoom, kegiatan di situ ada workshop, ada juga seminar, dan itu diselenggarakan, kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus besar PGRI yang di Jakarta, PGRI. Baik. Itu ya, jadi ini masih dalam rangkaian ya, kegiatan yang tadi disebutkan oleh Pak Budi itu ada selama seminggu ya? Selama sepekan. Oke, tahan dulu nih, kamu nanti saya ke Pak Budi berkaitan dengan kondisi saat ini menyambung dari Pak Mukyani ya, berkaitan dengan berbicara Hari Guru Sedunia, nanti kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini yang ada di sekitar kita. Tahan dulu Pak Budi dan Pak Mukyani dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan Hari Guru Sedunia. Masih dalam rangkaian Hari Guru Sedunia ini pemirsa, dan di pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon yang saya hadirkan ada akademisi IAIN Seknur Jati Cirebon dan sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon. Pak Budi, tadi terputus jeda iklan berkaitan dengan kondisi real ya saat ini tentang guru. Silakan pendapat Anda. Ya, terima kasih Mas Awib ya. Jadi kita bersyukur bangsa kita sejak awal berdirinya selalu mengakui dan memuliakan para guru ya. Dan kemudian kita tahu juga bahwa dalam sejarah penjajah mengakui hal itu. Artinya mengakui bahwa
ini berbahaya. Ya, Kalau yang tadi bangsa disampaikan Pak Indonesia Mukyani ini, ya. kalau Indonesia ini ternyata dia bisa bangkit melalui pendidikan. Maka apa yang dilakukan oleh penjajah adalah bagaimana supaya bangsa Indonesia itu tidak terdidik, kan begitu ya. Tidak terdidik, kemudian dipecah belah, sehingga mereka bisa dengan leluasa gampang menjajah dipecah lebih gitu ya. lama, kan begitu ya. Oke. Tapi bangsa Indonesia tetap mengakui, tetap bersemangat bahwa dengan pendidikan inilah kita bisa merdeka, kita bisa bangkit lebih besar. Sehingga kemudian betul tadi yang diceritakan oleh Pak Mukyani dengan membentuk persatuan para guru ya. Kemudian sampai hari ini masih eksis dan melalui organisasi itu para guru terus berjuang untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, meskipun kita akui bahwa situasi hari ini, realitas hari ini masih ada beberapa kekurangan di sana sini, kan begitu ya. Sebagai contoh, tadi apa yang diceritakan oleh Pak Mukyani tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ya, yang itu artinya adalah bentuk pengakuan bahwa sejak itu kemudian status guru itu menjadi lebih kuat begitu ya, baik secara kompetensi maupun finansial, yaitu ditandai dengan adanya sertifikasi guru itu. Meskipun sampai dengan hari ini saya membaca data di Kemdikbud ya, hingga tahun 2019 itu baru atau belum mencapai 50%. Belum selesai target gitu. Guru di Indonesia yang sudah tersertifikasi. Jadi artinya sertifikasi guru itu belum selesai. Jadi capaiannya belum mencapai 50% bahkan ya. Jadi artinya apa? Masih banyak guru yang belum tersertifikasi. Ya, padahal sertifikasi itu adalah tanda atau yang menandai kompetensi dan juga yang menandai kesejahteraan secara finansial salah satunya ya. Artinya pemerintah memang harus terus menjaga komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan itu dan kompetensinya sekaligus. Itu kesejahteraan ya. Ya, betul. Baik. Oke, saya ke Pak Mukyani. Ini berkaitan dengan kesejahteraan. Pendapat Pak Mukyani juga ini karena ini sebagai seorang praktisi pendidikan juga nih. Silakan tentang sertifikasi juga. Silakan Pak Mukyani. Betul, menambahkan apa yang Pak disampaikan oleh Pak Budi tadi. Kalau memang itu datanya kurang dari 50%, itu gambarannya sekarang di sekolah-sekolah itu kurang guru. Di sekolah-sekolah itu? Guru PNS ya, yang dimaksud guru PNS. Karena persyaratan, salah satu persyaratan sertifikasi itu diantaranya adalah ASN PNS, ASN, dan itu akan lebih mudah ke sana. Sementara data yang ada saja pada kami itu hampir di sekolah itu guru PNS-nya 40%, guru non PNS-nya ada 60%. Nah ini sehingga tadi ini memang jadi problem juga gitu Bang? Ya problem itu tuh. Ya problemnya. Ya bagaimana tadi kaitannya dengan kesejahteraan. Sertifikasi ini kan sertifikasi guru akhirnya menghasilkan guru itu mempunyai sertifikat dan layak sebagai pendidik. Dan kelayakan ini akan dibayar dengan tunjangan profesi guru. Nah, kalau guru belum sertifikasi, tidak punya sertifikat pendidik, secara kelayakan juga belum layak sebenarnya ya. Walaupun kita sudah mengikuti guru itu sudah lulus dari katakanlah perguruan tinggi yang khusus mencetak sebagai pendidik. Tapi dengan kan sekarang ada undang-undang guru dan dosen bahwa setiap guru itu harus punya sertifikat pendidik dan akibat dari sertifikat pendidik itu diharapkan meningkat kesejahteraannya dengan tunjangan profesi itu yang sekarang biasa disebut tunjangan sertifikasi. Sebenarnya bukan tunjangan sertifikasi tapi tunjangan profesi. Tunjangan profesi. Dan sampai sekarang kan tadi data misalnya kita hanya 40%, yang 60%-nya belum sertifikasi, berarti ini kerjaan garapan kita yang 60% itu. Pak Mukyani, ini merupakan salah satu problematika di guru di kita khususnya di Hari Guru Sedunia saat ini gitu. Salah satunya. Betul. Ya, itu kan oleh karena itu kita ada perjuangan di pusat, itu PB ya, dengan melalui pengurus besar di sana mengadakan katakanlah audiensi ataupun mengadakan
pemerintah pusat, itu ke presiden, ke DPR juga ya. Ke DPR juga. Baik. Nah itu, kalau kami sekupnya di daerah, Baik. ya kita dengan tunduk kesadaran daerah. Baik, Paling tidak baik. tunjangan daerah Baik, itu. baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Mukyani. Saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, ini tema ya yang diusung di Hari Guru sedunia saat ini itu apa sih di tahun ini gitu? Ya, jadi sebagaimana kita tahu ya, itu dipublish secara internasional. Jadi tema Hari Guru di 2020 ini disesuaikan dengan kondisi yang sedang melanda ya. Yaitu berbunyi, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah memimpin dalam krisis, menata kembali masa depan. Ya. Jadi memimpin dalam krisis, menata kembali masa depan. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, itu kemudian gurulah yang kemudian diberi pengakuan, yang dipercaya bisa memimpin, bisa memimpin dan bisa menata kembali masa depan yang lebih baik, kan gitu ya. Persis kondisinya seperti yang tadi itu, Hiroshima dan Nagasaki. Begitu kondisinya seperti itu, maka guru diberi pengakuan dan kepercayaan penuh untuk memimpin, peran ya di untuk situ mengembangkan manusia yang lebih baik, kan begitu ya. Jadi itu ya. Jadi dan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Mukyani ya. Jadi kemudian kita teringat lagi bahwa di 5 Oktober 1994 itu yang mengawali Hari Guru ya. Jadi dengan resmikannya dokumen standar perekrutan dan pelatihan guru. Nah, ini menyambung dengan prosedur mekanisme sertifikasi guru itu ya. Jadi sejak 1994 itu kemudian ditetapkan bagaimana standar perekrutan dan pelatihan guru secara dunia ya, secara internasional. Yang kemudian diturunkan termasuk ke Indonesia, itu kemudian merumuskan bagaimana standar perekrutan dan pelatihan guru di Indonesia ya. Nah, kita lihat model sertifikasi guru di Indonesia pada awalnya dulu pernah melalui sebuah model portofolio pernah. Kemudian setelah itu digantikan dengan PLPG. Mereka dilatih selama 10 hari, Pak ya. 10 hari, kemudian digantikan sekarang menggunakan PPG selama 1 tahun, pendidikan profesi guru. Nah, dari ketiganya menurut Pak Budi yang menjadi acuan ataupun yang terbaik, maksudnya yang pas untuk model Indonesia itu apa? Tapi tahan dulu nih Pak Budi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan masih di Selamat Pagi Cirebon yang sedang kita bahas di pagi hari ini tentang Hari Guru Sedunia. Kembali saya ke Pak Budi, tadi terputus jeda iklan berkaitan dengan 3 itu model yang dipakai untuk mengukur ya, ataupun bisa menjadikan guru itu menjadi sejahtera. Menurut Anda dari ketiganya yang pas untuk Indonesia itu apa gitu? Ya. Jadi adanya perubahan atau pergantian model-model sertifikasi itu kalau saya melihatnya adalah sebuah semangat untuk terus melakukan perbaikan ya. Berarti itu ada upaya serius untuk bagaimana menemukan sebuah model yang baik ya. Kalau saya berpendapat pengembangan profesi guru itu tidak akan mungkin ya hanya dengan cara-cara yang instan ya. 10 hari pelatihan itu tidak cukup. 1 tahun pun PPG itu menurut saya juga tidak cukup. Apalagi misalnya hanya melalui portofolio yang terbatas seperti itu. Jadi menurut dianggap Anda, sebagai acuan. Jadi menurut Anda tidak instan? Jadi menurut saya pelatihan guru itu continue ya, to be continue. Jadi setelah pendidikan 4 tahun di IKIP ya, di pendidikan S1 itu ya. S1, dilanjutkan ada PPG, dilanjutkan ada penelitian-penelitian atau istilahnya adalah program apa Pak? Yang dalam jabatan, pelatihan guru dalam jabatan ya. Jadi begitu sudah menjadi guru itu terus ada pelatihan terus diupdate terus ya. Dan itu sepanjang hayat ya. Gitu. Jadi Baik. yang seperti yang dulu kita pernah bicarakan ya Mas Habib di TV ini juga ya. Bahwa mereka yang berhenti belajar sebaiknya juga berhenti mengajar. Jadi kalau ada guru memutuskan diri untuk berhenti belajar, merasa sudah cukup, berarti maka sebaiknya juga
memutuskan untuk berhenti mengajar. Itu ya. Kalau saya pernah begitu. Baik. Oke, kembali saya ke Kang Mukyani nih. Kang Mukyani, di PGRI Kabupaten Cirebon sendiri ya, kegiatan-kegiatan yang lain di samping yang tadi sudah disebutkan masih dalam rangkaian Hari Guru Sedunia. Selama sepekan itu apa? Apakah ada kegiatan misalnya yang tadi sudah singgung dari segmen awal itu, apakah ada semacam seminar, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu? Kalau di Kabupaten Cirebon atau mengikuti yang di atas gitu. Sementara kita mengikuti petunjuk yang di atas ya. Gitu. Sementara kita juga terus terang ini baru berdiri ya, artinya baru beberapa pekan ya. Sebenarnya tapi kita ikuti secara ini ada sebenarnya di PGRI itu yang namanya PGRI Smart Learning. Apa itu Smart and Karakter Center. Itu sebagai pusat ya, di situ untuk pengembangan ya, untuk pengembangan kemampuan guru di situ. Tadi nyambung dengan apa yang Pak Budi ya. Betul ya, bahwa guru itu jangan merasa puas berhenti sudah di situ. Ya, belajarnya harus terus belajar. Sekarang saja ketika zaman musim pandemi begini, mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajarannya tidak bisa tatap muka. Dan itu harus melalui daring. Kan tidak bisa pakai tatap muka begitu. Nah, ini guru dituntut. Dan sebenarnya inilah hikmah dari pandemi ini ya, dengan dana pandemi ini yang guru tadinya sungkan, malu malas-malasan belajar tentang pembelajaran melalui daring, sekarang mau tidak mau tuntutannya seperti itu. Kreativitas di sini dituntut akhirnya muncul. Dan itulah kami yang lakukan ya. Kami dengan kelompok-kelompok kecil gitu ya, mengadakan di tiap kecamatan, ada juga pelatihan-pelatihan IT. Ya, yang sederhana aja. Kita yang populernya WA, ya kita manfaatkan gitu. Tapi ada juga yang berkembang ke yang lainnya. Nah, itu yang jadi di situ hikmahnya bahwa guru terbuka dengan adanya pandemi itu. Baik, masih dalam rangkaian Hari Guru Sedunia, dan ini juga guru-guru di Kabupaten Cirebon juga kan memperingati pastinya nih selama sepekan. Dan di tahun ini kan bertepatan dengan pandemi ya. Tentunya kreativitas guru juga dituntut juga oleh Kang Mukyani yang tadi disampaikan oleh Kang Mukyani. Nah, di samping yang tadi itu portofolio dan yang lain, nah apa sih yang nanti akan dilakukan oleh PGRI Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan guru ke depan? Apa gitu? Ya. Ini sebenarnya Hari Guru Sedunia itu berdekatan dengan Hari Guru nasional ya, Hari Guru Nasional dan kebetulan karena Hari Guru Nasional itu tepatnya tanggal 25 November itu adalah hari lahirnya PGRI, jadi bertepatan dengan itu dengan hal itu berdekatan, jadi kegiatannya kita rangkaian itu. Dan tadi katakan diantaranya kita mengadakan PGRI Kabupaten Cirebon itu rencananya mau mengadakan lomba karya tulis ilmiah tentang PJJ dan sebagainya, dan juga ada bakti sosial. Nah, itu salah satu. Yang tadi itu diantaranya kita juga menggalakkan bahwa kita menggerakkan gerakan guru, gerakan muliakan guru sepanjang hayat. Oke, dan kembali ke Pak Budi nih. Pak Budi, menurut Anda dalam konteks seperti saat ini, guru ini kan harus menjawab juga tantangan zaman ya. Seperti tadi karya-karya, ini bukan hanya guru tapi dosen juga ya. Karya, menulis dan seterusnya. Ini relevansinya seperti apa menurut Anda? Iya ya. Memimpin dalam krisis itu sulit memang, betul nggak? Jadi seperti tema tadi, memimpin dalam krisis, menata kembali masa depan. Memimpin dalam keadaan yang tidak krisis saja itu membutuhkan kreativitas. Apalagi ini memimpin dalam kondisi krisis, itu kreativitasnya begitu ditantang betul-betul ya, ditantang. Juga menata kembali masa depan. Jadi kita akui bahwa hari ini memang tidak semua guru atau belum semua guru siap dengan tantangan perubahan yang begitu cepat. Ya. Tapi inilah tantangan kita. Sesulit apapun, bersama salah satunya adalah Persatuan Guru se-Indonesia, PGRI,
ya. Jadi melalui itu salah satunya adalah bagaimana Baik. mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Baik, baik. Ya, jadi kreativitas di masa krisis Ya, baik. itu harus 2 kali lipat dengan di masa normal. Iya, baik, Ya, baik, normal. baik, baik. Oke, dan sayang sekali nih, Kang Mukyani, Pak Budi, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut, Pak Budi, Pak Mukyani, di lain waktu, lain kesempatan. Pak Mukyani dulu di closing statement, singkat saja. Pesannya di Hari Guru Sedunia itu apa? Silakan. Ya. Sesuai dengan tema yang tadi, ya, tema Hari Guru Sedunia, ya. Dalam situasi pandemi begini, kita harus mampu menjadi pemimpin. Guru harus mampu menjadi pemimpin, terutama untuk anak didiknya. Baik, Ya, baik, baik, tuh. baik, baik. Kemudian dituntut juga kreativitasnya, ya. Baik, Jangan lelah untuk berupaya, baik, karena memang itu adalah tugas kita semuanya. baik, baik. Kita menatap ke depan harus lebih baik. Baik, oke. Silakan Pak Budi di closing statement. Ya. Pesannya apa? Jadi bicara pendidikan adalah bicara tentang kita ya, bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tetapi kita semuanya, pemerintah, sekolah, orang tua, siswa dan semuanya. Maka dengan optimisme, dengan komitmen, dengan kreativitas, dengan kebersamaan, insya Allah kita akan bisa keluar dari krisis dan menatap Baik. masa depan yang lebih baik. Baik, baik. Oke, terima kasih nih Pak Budi, Pak Mukyani sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.